Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan mempresentasikan lagi untuk modul yang ketiga, yaitu tentang pemodelan basis data. Di dalam modul tersebut bertujuan untuk memahami desain ER diagram, memahami mapping ER ke skema relasi, dan memahami aturan dalam mapping. ER diagram atau ERD. ER diagram with composite multivalued and derived attributes. Dan ini adalah contoh dari ER diagram. Di situ terdapat customer ID, phone number, date of birth, age, address, dan lain sebagainya. Di dalam customer sendiri ada customer ID, ada phone number, ada date of birth, dan age. Dan customer ada juga menuju ke name. Di dalam name terdapat first name, last name, middle initial, dan selebihnya bisa dipahami sendiri-sendiri. Fase desain database. Ini adalah contoh fase dalam desain database. Fase desain database itu hasil dari database requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual atau conceptual design. Pada tahap conceptual design berisi detail deskripsi dari tipe-tipe entity, relasi, dan constraint atau batasan. Hasil dari tahap ini berupa rancangan ER diagram. Setelah ER diagram yang dibuat dari rancangan skema konseptual database, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relasional DBMS atau RDBMS. Tahap ini disebut logical design atau data model mapping. Hasil dari tahapan ini berupa skema database. Tahap akhir adalah physical design berupa pendefinisian struktur internal, storage, index, batch, serta organisasi file-file dalam database. Mapping ke skema relasi. Setelah ER diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relasional atau DBMS RDBMS. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping atau pemetaan ER diagram ke skema relasi. Mapping ke skema relasi. Untuk melakukan mapping atau pemetaan dari skema ER ke skema relasi terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah mapping yaitu yang pertama, untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh simple attribute dan simple attributes dari composite attribute yang ada, pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Untuk setiap entitas lemah, buatlah skema relasi R dengan mengikutsertakan seluruh simple attribute tambahan primary key dari entitas kuatnya owner entity type yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah. Yang ketiga, untuk setiap relasi binary 1:1, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahannya juga simple attribute yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Apabila kedua partisipasi adalah sama total atau sama-sama parsial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. Yang keempat, untuk setiap relasi binary 1:n yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat timbangannya adalah sisi n. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang lebih berat.
Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Yang kelima, untuk setiap relasi binary M banding N, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primer key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu pembentukan primary key dari skema relasi R. Untuk setiap multivalued atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multivalue tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multivalue tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari skema relasi R. Untuk setiap relasi N array dengan N lebih besar 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Jumlah N foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk skema relasi R. Tambahkan seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi N array tersebut. Mapping ke skema relasi. Diagram konseptual atau R for the company schema. Ini adalah skema dari relasi atau R diagram. Mapping skema ER diagram. Ada employee, departemen, location. Di dalam employee sendiri ada fname, minute, lname, ssn, dan banyak lagi. Bisa dipahami sendiri-sendiri ya. Dan selanjutnya ada project, works on, dependent. Dan ini adalah mapping skema ER diagram. Dan ini adalah contohnya. Ada departemen, works on, departemen location. Di sini ada contoh tabel seperti yang tadi. Ada dependent, employee, project. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fakih Nuryanto. Terima kasih sudah mengikuti video-video saya dari yang pertama sampai saat ini. Jika ada salah, saya mohon maaf karena juga saya masih belajar. Dan jika ada tambahan, silahkan komentar di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.